Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ketika seorang beriman hendak meninggal dunia, diperlihatkanlah tempatnya, yakni keindahan surga. Maka disitulah orang yang dalam nazak, dalam sakaratul maut itu sangat senang, sangat berharap, sangat gembira karena akan mendapati tempatnya yang indah dan bertemu dengan Allah. Dan dalam posisi seperti itulah Allah juga sangat senang, sangat mencintai orang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Jadi istiqomah itu di dalam hal ketaatan atau di dalam hal tidak boleh istiqomah dalam kebid'ahan, melakukan suatu amalan ritual ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi secara istiqomah gitu. Ya ini akhirnya derajatnya sama dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kama umirta, sebagaimana yang Allah perintahkan itu ya yang sudah dilegitimasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang Nabi 13 tahun dan 10 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini oleh Allah pensyariatannya telah dicukupkan, selesai Pak. Sehingga tidak ada secuil pun hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali telah Rasul sampaikan. Dan tidak ada sedikit pun hal yang oleh baginda Nabi SAW yang tidak disampaikan, tidak sekecil pun yang sesuatu yang bisa menyelamatkan dari api neraka atau bahkan yang menjerumuskan dari api neraka kecuali telah disampaikan. Maka ayatnya itu apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Khulafaur Rasyidin sudah tidak membuat pensyariatan apa-apa. Tinggal ngecak nih, napa ngecak nih Pak? Ya ngecak nih itu apa? Menerapkan. Saya ketularan Madiunan. Tinggal ngecak nih apa-apa yang Rasul bimbingkan selama Rasul hidup. Meskipun bimbingan Rasul itu kadang asalnya bukan berasal dari Rasul langsung. Ya. Misalnya misalkan sholat, ada sholat seorang sahabat itu yang Rasul tidak ajarkan. Ada yang sholat sahabat rombongan ke luar kota, kemudian memang disyariatkan dalam satu rombongan harus ada yang ditunjuk jadi amir atau jadi pemimpin atau jadi imam, termasuk ngimami sholat, termasuk mutusi segala sesuatu nanti di perjalanan. Nah, seorang sahabat ini ketika jadi imam, beliau mengamalkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah disampaikan, sehingga para sahabat yang lain yang diimami ini heran, apa amalannya? Ketika sholat setelah Al-Fatihah itu baca surat seperti normal, seperti baca surat. Tetapi setelah baca surat pasca Al-Fatihah ini, amir ini selalu menambahkan dengan surat Al-Ikhlas lagi. Jadi 2 surat.
Terus seperti itu, rakaat pertama seperti itu, rakaat kedua seperti itu. Maghrib, asar, duhur, subuh, isya selalu seperti itu. Nah, para sahabat tidak berani protes karena sudah sepakat diangkat sebagai imam di situ. Tetapi ketika pulang ke Madinah, lapor ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, sesungguhnya imam kami dalam perjalanan melakukan begini. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan, justru memberikan apresiasi bahwa dia mendapat rahmat dari Allah karena mengagungkan surat Al-Ikhlas. Nah, ini termasuk kesunahan, Pak. Jadi hal kesunahan yang awalnya bukan berasal dari Nabi, tetapi setelah sampai kepada Nabi tidak melarang, bahkan Nabi memberikan apresiasi. Ini juga termasuk menjadi tuntunan. Jadi sunnah seperti ini jarang kita dengar, dan ini kalau kita hidupkan sunnah seperti itu, ya bagus. Maka saya juga seperti itu kadang-kadang gitu. Bahkan ketika jadi imam pun kadang-kadang saya juga lakukan itu gitu. Apalagi sholat sendiri, setelah surat apa begitu kita tambahi Al-Ikhlas gitu. Itu ya, jadi ini sunnah. Ada lagi makmum ketika Rasul jadi imam. Kemudian ada makmum, ini sangat masyhur ini cerita ini atau hadis ini. Ketika setelah ruku naik ke i'tidal itu, ke berdiri lagi, sami Allahu liman hamidah. Bukan sami Allah ya, Bu. Sami'a. Jadi Allah yang Maha mendengar. Sami' itu dari Allah mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Yang diajarkan Nabi, yang dicontohkan Nabi sebelum-sebelumnya hanya Rabbana walakal hamd, titik. Tetapi ada sahabat yang nambahi setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd ditambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakah fih, dan itu keras sampai terdengar oleh Nabi. Nah, setelah salat selesai kemudian ini sering kita sampaikan, Nabi kemudian tanya, siapa tadi yang nambahi bacaan hamdan katsiran? Gimana? Hamdan katsiran thayyiban mubarakah fih. Siapa tadi? Nggak ada yang ngaku karena takut oleh Rasul disalahkan. Nah, setelah 3 kali tanya tidak ada yang jawab, sesungguhnya aku melihat para malaikat berebut membawa kalimat itu dicatat di langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka baru sahabat tadi ngaku bahwa beliau yang menyatakan. Maka ini jadi kesunahan juga. Gitu. Kita istiqomahkan dalam hal-hal yang memang Allah dan Rasulnya perintahkan, contohkan. Jangan sampai kita istiqomah, perintahnya istiqomah ini adalah di dalam peribadatan, dalam sesuatu yang Allah perintahkan. Ya, jadi senyampang tidak ada perintah dalam ibadah, itu jangan sekali-kali dikerjakan. Masuk saja, masuk. Pak Bandi, monggo Pak Bandi. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bandi. Tuh ada Pak Haji Nur, ada Bung Tai, monggo. Ini Pak Ian, Surah Jeru. Tepang Pak? Masya Allah, Pak Bandi itu memang orang terkenal. Makanya langsung diangkat jadi RT itu. Orang Uringin ya Pak. Nah, begitu di Dawuan, orangnya baik, supel, langsung diangkat jadi RT. Ya. Sugeng rawuh Pak Bandi. Ya, jadi perintahnya istiqomah ini adalah dalam hal-hal yang Allah perintahkan, istiqomah ibadah. Dan istiqomah itu sampai mati tadi, sampai mati. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Untuk bisa bertemu dengan Allah itu harus mati dulu. Bu. Nanti di surga. Sayyidah Aisyah kemudian tanya pada Baginda Nabi, ya Rasul, sifat umum kita semua ini adalah takut mati. Bagaimana kok malah diperintahkan untuk senang bertemu dengan Allah? Padahal senang bertemu dengan Allah itu hakikatnya adalah senang mati. Gitu. Rasul menjawab, wahai Aisyah, ketika menjelang kematian seseorang, itu Allah memperlihatkan calon tempatnya kelak setelah kematian itu. Apakah memperoleh kenikmatan, apakah memperoleh azab. Maka ketika seorang beriman hendak meninggal dunia, diperlihatkanlah tempatnya, yakni keindahan surga.
maka disitulah orang yang dalam nazak, dalam sakaratul maut itu sangat senang, sangat berharap, sangat gembira karena akan mendapati tempatnya yang indah dan bertemu dengan Allah. Dan dalam posisi seperti itulah Allah juga sangat senang, sangat mencintai orang seperti ini. Maka sering ya Ibu kita lihat orang meninggal dalam keadaan mesem, meninggal dalam keadaan seperti orang hidup, seperti orang tidur saja. Sebaliknya juga kita pernah dengar, kita temui orang yang sekarat itu mesuh-mesuh, gelibak-gelibuk, dinaikkan, diamben, minta di bawah minta diamben, minta dikompres es, minta diguyuri air dan lain sebagainya. Dengan kematian, setelah mati, wajahnya ini sangat menakutkan, sangat muram, sangat murung, bahkan ada yang melotot dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda-tanda su'ul khotimah. Nah, orang-orang yang seperti ini karena dia sangat ketakutan melihat calon tempatnya setelah kematian itu, tempat yang sangat mengerikan, maka dia sangat tidak tenang, sangat ketakutan gitu. Maka agar untuk bisa istiqomah sampai akhir hayat, maka kita biasakan hal-hal kecil meskipun belum bisa banyak dalam hal ibadah. Fastaqim kama umirta, beristiqomah, lurus jejak di dalam kebaikan-kebaikan meskipun belum bisa banyak, syukur-syukur bisa banyak. Kalau belum bisa ribat, ibadah ribat maghrib sampai isya setiap hari, ya sekali-kalilah diagendakan malam Jumat misalkan di Al Muslimun itu di masjid sana diadakan, diinisiasi untuk mengadakan kajian. Jadi maghrib sampai isya ini ada kajian sambil diniatkan ribat, menunggu waktu wayanti dzarus sholat ba'da sholat. Ini diantara kebaikan-kebaikan dan pahalanya seperti pahlawan jihad fisabilillah dalam posisi yang paling berat, yakni menjaga di perbatasan itu ribat. Kalau tidak bisa setiap hari, ya minimal seminggu sekali malam Jumat, hari yang paling mulia, minimal seperti itu. Syukur-syukur bisa setiap hari. Maghrib itu agendakan sampai isya tidak pulang, apakah ngaji, apakah wiridan, apakah baca Quran, apakah kajian itu. Masya Allah setiap hari. Terus misalnya subuh sampai surup, kalau tidak bisa setiap hari, ya seminggu sekali lah cari kajian subuh di mana yang ada misalnya. Itu ya. Jadi kalau itu bisa istiqomah, pahalanya Masya Allah, haji umrah kamilan sempurna. Kita mau umrah aja sekarang itu sudah di atas 35 juta Bu. Yang tidak mengkhawatirkan, yang mengkhawatirkan ya mungkin di bawah itu ya, tapi ya tanggung resikonya kalau ada apa-apa. Di atas 35 juta insya Allah itu aman. Nah itu aja belum tentu umratan makbulah, belum tentu umrah yang Allah terima gitu. Nah, tetapi dengan kita mengagendakan waktu subuh sampai surup, itu pahala haji umrah, haji mabrur, umrah makbul, itu sudah jaminan dari Allah melalui lisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur-syukur bisa setiap hari. Agendakan subuh itu tidak pulang sampai surup, agendakan seperti itu. Minimal kalau tidak ya seminggu sekali atau sebulan sekali, sehingga kita betul-betul mengistiqomahkan itu. Faedahnya apa kalau istiqomah? Misalkan dalam kondisi mukim, ini sering kita ingatkan ini, kondisi mukim kita, kondisi tidak bepergian dan kondisi badan sehat, kita lakukan keistiqomahan beberapa hal, ribat, suruk, sholat berjamaah misalkan, menghafal Al-Quran, wadewan ayat misalnya. Nah nanti ketika kita ada uzur, ketika kita pas ngiring manten ke Cirebon misalnya, butuh waktu 4 hari atau 5 hari, atau lanjut kemana, dikirim dinas kemana. Nah ketika kita tidak bisa melakukan rutinitas itu, maka Allah tetap mencatat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu pindah ke sini. Allah mencatat, monggo Pak Didi, monggo di Pak Didi di karpet sana, di karpet. Pindah sini sama saja. Nggih. Oh sandar. Sandar di tiangnya Raudhah. Nggih, Raudhah niku. Raudhah itu, Raudhah.
Istiqomah ya Bapak sekalian. Istiqomah. Istiqomah itu tadi, istiqomah dalam hal-hal yang Allah perintahkan. Kemudian hanya 2 ayat saja yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi ini, tapi kalau kita bahas ini enggak berhari-hari enggak selesai ini, Pak. Ayat yang kedua setelah Al-Imam An-Nawawi mencantumkan surat Hud ayat 112 tadi adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallaha innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat diturunkanlah malaikat kepada mereka ya, dan malaikat itu mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Perkataan malaikat adalah ketika seseorang itu istiqomah, ketika seseorang itu menyatakan Rabbunallahu, kemudian sumastaqim, kemudian istiqomah, maka di dalam kematiannya kelak, di dalam jelang kematiannya kelak turun malaikat dengan memberi perkataan, jangan takut dan jangan bersedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah engkau wahai orang yang mau mati, kata malaikat, dengan calonmu tinggal kelak di surga sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada kalian. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan kami adalah para wali kalian, para pelindung kalian di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Walakum fiha, dan bagi kalian di dalamnya matastahi, adalah segala sesuatu yang kalian inginkan, anfusakum, terhadap diri kalian, walakum fiha ma tad'un, apa-apa yang telah kalian minta, nuzulan min ghafurir rahim. Itu yang merupakan hidangan dari yang maha pengampun dan maha penyayang.